Sekarang aku ditemani Mbak Vistra lagi nyari sesuatu di sekitar semak-semak ini. Yang kita cari adalah tumbuhan liar yang menjalar ya lur. Makanya sering merambat di sekitar semak-semak begini. Nah, ini yang kita cari. Namanya beligo. Nah, ini nih, kita lagi cari beligo. Beligo tuh sejenis dengan labu. Cuman kalau di kulitnya tuh ada bedak-bedaknya nih. Gimana, Mbak? Iya sama kalau aku. Mana-mana. Beligo adalah sejenis labu-labuan yang banyak tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Selain dibudidayakan, buah yang sering disebut juga dengan blonceng ini juga bisa tumbuh liar di sekitar semak-semak begini. Pinter aku sing ngapake. Kalau di Indonesia, buah yang satu ini tidak terlalu banyak yang tahu yo. Paling hanya dijumpai di pedesaan atau kota-kota kecil. Tapi, buah yang berbentuk bulat lonjong ini sangat populer di negara-negara Asia lainnya. Seperti Filipina, Malaysia, sampai Tiongkok. Awas Mbak Vistra, banyak semutnya itu. Bisa kayak gini Mbak. Yuk, cepetan kita olah. Ada beligo, ada ubi jalar, tepung terigu, dan ada gula pasir. Hayo, ada yang tahu ndak mau diolah jadi apa? Ntar wis, tak kasih tahu namanya. Aku mau belah dulu beligonya. Buah ini sering dimanfaatkan sebagai obat panas dalam. Beligo memiliki kulit yang sangat keras. Makanya harus pakai tenaga yang kuat. Setelah dibelah, baru deh dikupas kulitnya. Jadi lebih gampang ya ngupasnya. Mana ulur itu? Bersih sih. Seperti labu-labu lainnya, beligo ini biasa dimanfaatkan sebagai olahan sayuran. Tapi kali ini bakal kita bikin jajanan. Apa nih Bu namanya Bu jajanannya? Timus isi beligo. Timus isi beligo. Wah, enak nih pasti. Timus adalah salah satu jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari berbagai hasil bumi yang memiliki karbohidrat banyak, seperti ubi jalar ini. Kupas dulu yo ubi jalarnya. Urusan ubi, biar tanggung jawab Mbak Vistra dan si ibu. Aku tak lanjut ngurusi beligonya yo. Setelah dikupas, ubi kemudian dikukus sampai matang. Kalau di daerah lain, bikin timus itu pakai bahan dasar singkong. Tapi kalau di daerah sini, biasanya pakai ubi nih. Ubi yang kuning atau ubi yang ungu. Ini dikukus dulu biar empuk. Ingat, dikukus ya lur, bukan direbus. Walaupun sama-sama bikin ubi empuk, kalau direbus, nanti hasilnya jadi terlalu lembek. Susah untuk dibentuk. Nggak terlalu lama kok. Cukup dikukus sekitar setengah jam, ubi ini sudah bisa empuk. Yang halus loh. Nah, ini buktinya. Saat ditumbuk begini, ubi jalarnya sudah gampang hancur. Nah, ubi jalar yang sudah dikukus, tumbuk sampai benar-benar halus yo. Kemudian tambah dengan bahan-bahan lainnya, seperti tepung terigu dan gula. Nggak usah terlalu banyak tepung terigunya, soalnya fungsinya hanya sebagai perekat, jadi tidak mudah hancur nantinya. Setelah benar-benar halus dan semua bahan tercampur rata, bikin bulat lonjong seperti ini ya. Kemudian, isi dengan potongan beligo di bagian dalamnya. Oh iya, kalau warna orinya cukup gini aja, warna dari ubi ungu. Tapi, kalau mau dibikin warna lainnya, juga bisa kok. Tinggal kasih warna dari ubi yang berwarna kuning. Piye kawianku? Apa itu? Sampeyan to Bu sebenarnya? Iya bener. Gunamu gede-gede ya. Apa lo aku sapi api? Ya wes, daripada berebut, sekarang goreng dulu yuk timusnya. Gocek sih, tak kurang iki. Menggoreng timus pakai minyak yang banyak ya lur.
biar seluruh bagian dari timus tenggelam dalam minyak. Usahakan juga minyaknya sudah dalam keadaan panas, jadi lebih matang sempurna. Ini dia timus bligo. Duh, rak kuat aku. Udah nggak tahan pengen icip-icip. Enak Mbak Yo. Rasa dari timus ini khas manis dari ubinya, apalagi ada tambahan bligonya nih. Jadi ada rasa kenyal-kenyal sama seger ya Mbak ya? Nambah mana Mas? Yuk nambah yuk. Asal dari makanan yang sering disebut dengan ketimus ini sebenarnya dari Jogja ya lur. Tapi sekarang justru banyak berkembang di Jawa Tengah, seperti Karanganyar, Solo, hingga kota-kota pesisir seperti Tegal dan Pekalongan. Aku dan Mbak Anggi janjian mau ke kandang kambing. Aku mau cari susu kambing buat diolah jadi makanan yang enak banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Mas. Kandang kambing yang kita tuju adalah kandang kambing Sapera, salah satu tipe kambing perah yang sangat unggulan. Saya ya Mas, aku tak kayak susu kambing-kambing cilik saya. Mas saiki yo. Oh, saya. Ayo wis, hati-hati ya. Oh, saya ya. Ya. Oh, ya wis Mbak Anggi, tinggal wae. Aku sama Mase mau merah susu kambing dulu. Selain sapi, kambing adalah salah satu ternak penghasil susu. Nah, Sapera merupakan hasil persilangan antara kambing Sanen dan peranakan Etawa. Biasanya memiliki warna bulu yang putih, panjang telinga sedang, dan memiliki tanduk yang cenderung kecil. No Mas. Wah, sini oke ya? Iya, Mas. Ini aku lagi merah kambing jenis Sapera. Ini termasuk kambing yang produktivitasnya banyak banget. Karena satu kambing ini bisa menghasilkan 1,5 liter ya Mas ya? Wow, sing 2 liter ya ono lho, Mas. Sampai 2 liter. Iya. Wah, banyak banget ternyata. Ayo Mas, perahnya Mas. Yo. Kelebihan lain dari kambing Sapera ini adalah kemampuan reproduksinya yang cukup cepat. Dalam 2 tahun bisa beranak hingga 3 kali. Oh, kalau kambing biasanya kan cuma setahun sekali ya. Bisa diminum langsung ya Mas ya? Iso, Mas. Coba ya. Sehat iki malah yo, Wah, coba aku Mas. Dintek iki lho, Mas. Seger, Mas. Seger Mas ya? Iya. Rasa susu kambing ini tuh rasanya seger, tapi biasanya kan kalau kambing itu pengurusnya kuat banget ya Mas Kuat, ya? ya. Tapi ini kenapa ya? Pengurusnya tuh nggak ada. Itu karena jenis pakan yang diberikan ya lur. Biasanya kalau pakannya kering seperti ini, baik dagingnya sampai susu kambingnya juga nggak ada bau pengusnya. Selain itu, kebersihan kandang kambing juga penting ya lur. Kalau bersih gini kan dijamin nggak bakal bau susu kambingnya. Oh iya, aku mau bantu Anggi ngasih susu anak kambingnya. Kebetulan Mbak Anggi sudah masukin susu kambing ke dot bayi. Tugasku yuk tinggal menjemput adik-adik kambingnya ngajak sarapan. Ayo, sabar ya. Ayo, keluar. Tuh, langsung pada lari yo. Mereka udah tahu tempat biasa mereka diberi susu. Susu yang udah kita perah tadi nggak dijual semua, tapi disisakan untuk yang berhari. Yang ini kambing yang masih kecil-kecil. Pada lapar-lapar ya Mbak ya. Kalau lihat anak kambing nyusu gini, enak banget ya lur. Aku jadi nggak sabar mau bikin makanan yang jos gandos dari bahan yang satu ini. 2 liter lagi Mas. Mas, aku minta yo buat dimasak. Susu kambing umumnya dimanfaatkan dengan cara diminum langsung atau diolah jadi berbagai jenis minuman. Tapi sebenarnya bisa juga yo dibuat jadi makanan yang satu ini. Susu kambing tadi
Selain bisa diminum secara langsung, ternyata bisa diolah menjadi salah satu makanan nih. Namanya yaitu tahu susu. Emang bisa ya Bu pakai susu kambing ya? Iya, bisa. Biasanya malah lebih enak ya Mbak ya? Iya, lebih lembut lagi. Tahu merupakan makanan Indonesia yang mengadaptasi dari tofu, makanan khas Tiongkok yang menggunakan bahan dasar fermentasi Mbak. kedelai. Ya. Kemudian, tahu berkembang di Indonesia sampai terdapat beberapa jenis. Salah satunya adalah tahu susu. Ada sedikit perbedaan antara susu kambing dan susu sapi. Susu kambing memiliki tekstur yang lebih encer dibandingkan dengan susu sapi. Makanya, selain susu kambing, ada juga tambahan bahan lainnya seperti bumbu dari bawang putih dan telur ayam. Ada juga tambahan tepung maizena. Nah, bahan tambahan inilah yang membuat tekstur tahu susu kambingnya lebih padat dan solid. Setelah semua siap, sekarang masukkan telur yang sudah dikocok, tepung maizena, dan berbagai jenis bumbu ke dalam susu kambing yang masih segar. Aduk sampai rata, kemudian bungkus dengan plastik khusus yang tahan terhadap panas. Setelah itu, tinggal direbus deh. Gus Randy. Rebus dengan air yang cukup banyak, sampai semua bagian dari bungkusnya terendam. Butuh waktu sekitar 1-2 jam, sampai teksturnya lebih padat. Salah satu kelebihan tahu susu dibanding dengan tahu dari kedelai pada umumnya adalah dari tekstur. Udah pasti jauh lebih lembut ya lur, lebih lumer di mulut. Nah, setelah jadi dan dipotong kecil-kecil, tahu dari susu kambing ini akan kita masak dengan bahan-bahan lainnya. Ada brokoli, ada wortel, dan yang lainnya. Ya wis Bu, terusin urus bahan lainnya yo. Sini, tahunya biar aku yang goreng. Tahu susu yang udah matang ini digoreng dulu. Nanti bakal kita masak masakan yang spesial. Pedes Bu. Ayo, kira-kira mau dimasak apa? Selain tambahan berbagai jenis sayur tadi, bumbu yang digunakan hanya bumbu dasar, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Semua bumbu ditumis dulu sampai harum. Kemudian masukkan tahu susu kambing yang sudah digoreng dan berbagai jenis sayurannya. Mantep nih. ya. Tahu susu ini bakal kita masak oseng-oseng. Dan ini sudah kita tambahkan wortel sama brokoli. Wah, pasti tambah seger nih. Ya, Bung? Nah, biar makin sedap, tambah dengan sedikit saus tiram yo. Masakannya boleh sederhana, tapi rasa dan aromanya jelas menggoda. Hehe. Dargo. Iya, maaf tadi. Bu, ayo, Bu. Rasa sabar aku pengen cobain. Tahu susu ini pada dasarnya lembut. Tapi karena pakai susu kambing, jadi lebih gurih ya Mbak ya? Apalagi ditambah sama sayuran. Segernya beneran ya Mbak ya? Nambah yuk, nambah. Selain enak, susu kambing juga banyak manfaatnya loh. Karena butiran lemak susu kambing ini jauh lebih kecil. Makanya lebih mudah diserap dan dicerna. Selain itu, kandungan nutrisinya juga cukup tinggi. Cocok banget yo dikonsumsi untuk semua umur, bahkan balita sekalipun. Diet-diet, yo.